Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeka izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Panggalo dengan NIM C0312411012. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas gagal responsi dari jaringan ikat serta tulang dan tulang rawan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari jaringan ikat padat elastis dan jaringan ikat padat kolagen. Nah, di sini tuh yang pertama ada namanya jaringan ikat padat elastis. Di sini tuh sediaannya pada ligamentum nuchei pada pewarnaan HE. Nah, dapat dilihat di sini tuh ada namanya serat elastis. Di sini ada namanya serat elastis. Nah, di bagian yang ini yang seperti titik itu dinamakan menjadi inti fibrosit. Nah, yang kedua itu ada jaringan ikat padat kolagen. Sediaannya itu di tendon dan pewarnaannya itu HE. Dapat dilihat di sini itu ada namanya serat kolagen, dan di sini itu yang ada hitam ini yang gepeng namanya itu inti fibrosit. Nah, perbedaan keduanya itu dapat dilihat bahwa di sini itu lebih kasar dan lebih bergelombang serta tidak terhimpit. Lalu inti sel fibrositnya itu lebih tersebar. Dapat dilihat bahwa ini tersebar. Selanjutnya, jika pada jaringan ikat padat kolagen itu lebih halus, lebih lurus, dan lebih rapat. Lalu inti sel fibrositnya itu dapat dilihat sangat gepeng. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pada pertulangan enkondral dari zona pertama hingga zona kelima. Pertulangan enkondral ini sediaannya itu pada articulatio genu, ya. Terus di sini dapat dilihat yang pertama itu ada zona di sini itu ada namanya zona istirahat. Nah, di zona istirahat ini tidak ada aktivitas yang berarti yang dilakukan oleh sel. Terus itu sel kondroblastnya itu lebih tersebar dan bentuknya itu dapat dilihat seperti titik-titik saja. Selanjutnya di sini itu tahap kedua atau tahap proliferasi. Nah, di tahap proliferasi ini sel kondroblastnya itu mulai membelah dan juga terjadi pada proliferasi kartilago, dan juga dapat dilihat itu terletak dalam satu barisan yang bentuknya itu seperti uang koin. Lalu selanjutnya itu tahap ketiga atau tahap maturisasi atau tahap pematangan itu sel kondroblastnya itu akan berubah menjadi sel kondrosit. Selanjutnya di sini di tahapan keempat itu atau tahapan kalsifikasi itu sel kondrositnya itu akan terjebak dan mati, lalu akan dibersihkan oleh sel osteoblast. Lalu proses ini nampak ada endapan pada krista hidroksiapid. Selanjutnya masuk ke tahapan kelima, yaitu tahapan osifikasi, yakni di mana sel fibrositnya itu berubah menjadi sel osteoblast dan juga terjadinya vaskular atau yaitu pembuluh darah. Tabeka, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.